BKKBN dengan terjadinya perubahan eh, nomenklatur dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memang membutuhkan sebuah gebrakan-gebrakan yang semestinya tidak jauh beda dengan ketika BKKBN itu menjadi lembaga nasional seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi kita berharap bahwa kalau program-program yang dilakukan di BKKBN itu selama ini kan sudah jalan dengan baik. Otomatis dengan terjadi perubahan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN itu sebenarnya tidak ada pengaruh yang lebih signifikan dalam artian dari sisi program. Saya kira hanya bagaimana caranya kita memperkuat kementerian ini menjadi kementerian yang betul-betul dikenal oleh masyarakat tentang program-program yang juga sebagai quick wins-nya menteri yang kita bisa kuatkan bersama-sama. Maka BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki 5 quick wins. Yang pertama itu menyangkut bagaimana gerakan orang tua asuh cegah stunting atau dikenal dengan Genting. Genting itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kalau dulu kita kenal dengan BAAS namanya, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Tetapi kita dalam hal ini dengan perubahan dari BKKBN menjadi kementerian, maka ini menjadi suatu target kerja daripada Bapak Menteri, yaitu gerakan orang tua asuh dan dikenal juga dengan OTA ya. Jadi OTA, gerakan orang tua asuh. OTA ini kita harapkan bahwa atau Genting ini diharapkan bahwa menjadi target untuk semua kabupaten kota di seluruh Indonesia dan juga provinsi, sehingga program cegah stunting itu tetap berjalan karena ini sebagai target nasional yang juga dari tahun 2021 sampai nanti 2029 bahkan ke tahun 2045 sebagai tahun emas Indonesia, yang juga mengharapkan bahwa ada generasi emas Indonesia ketika kita memasuki tahun 2045. Maka program stunting ini betul-betul harus pemerintah prioritas sampai hari ini. Maka di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran memang memiliki target untuk stunting diatasi, sehingga ada gebrakan-gebrakan program yang kita kenal saat ini terkenal untuk masyarakat Indonesia. Harus kita anak-anak kita menikmati bersama itu makanan bergizi gratis. Walaupun kita dalam hal ini kita berharap bahwa kita di Papua harus kita kuatkan untuk generasi penerus kita, karena ini prioritas stunting masalahnya. Ini berimbas pada generasi kita untuk penerus. Oleh karena itu kita di BKKBN sampai hari ini masih tahun 2025 itu masih ada anggaran yang namanya tagging stunting. Tagging stunting itu ada di dalam dana alokasi khusus atau DAK bidang operasional atau BOKB namanya, biaya operasional keluarga berencana, yang sudah kita drop dari pusat ke kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Jadi uang transfer, dana transfer yang langsung masuk di rekening daerah, yang semestinya kita harapkan bahwa setiap pemerintah daerah bisa optimalkan BOKB atau biaya operasional keluarga berencana itu secara optimal untuk bisa menangani masalah stunting ini secara optimal. Karena ini bukan baru 2025, tetapi BOKB atau DA, dana alokasi khusus itu kita sudah lakukan dari bertahun-tahun, dari tahun 2024 lalu. Dan kita melihat bahwa di hari ini stunting di Papua tinggi, yang sudah barang tentu kita ketahui
bahwa mengapa sampai stunting terjadi, karena faktor gizi. Dan faktor gizi ini akan mempengaruhi generasi anak-anak kita ke depan. Mereka belum tentu menjadi orang pandai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.